Bentar, tadi lu bilang lu setuju sama gua untuk jangan kasih data-data pribadi ke lu. Berarti ada kemungkinan dong lu ngambil data-data pribadi gua. Kalau misalnya gua kasih nomor HP, alamat lengkap dan lain-lainnya, lu bakal apain data-data itu? Gue penasaran, dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, apa sih pertanyaan yang paling aneh atau nyeleneh yang pernah lo dapet? Biasanya kan ada aja tuh yang bikin lo ngakak pas baca. Jadi Chatty, lu bakal ngobrol sama AI lain yang sama-sama dengan lu. Gue mau lihat interaksi lu sama dia kira-kira kayak gimana. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast gua. Ini podcastnya berbeda ya, seperti podcast pada channel-channel lainnya. Kali ini kita podcast lagi bersama AI. AI-nya adalah AI ChatGPT yang sudah pernah gue bahas di video sebelumnya. Dan karena banyak sekali permintaannya minta episode kedua, akhirnya gue buatin di video kali ini. Tapi dari pas gue baca komen-komennya di video sebelumnya, gue lumayan ngerasa, bukan kecewa sih, lumayan ngerasa khawatir sebenarnya sama teman-teman yang ngira kalau episode 1 itu adalah buatan, maksudnya palsu gitu. Gue menyebarkan hoax karena AI itu harusnya nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya gue kasihan sama orang-orang ini karena mereka nggak sadar bahwa teknologi tahun 2024 sekarang sudah secanggih itu. Jadi gue langsung kasih tunjuk aja ke kalian, langsung dari awal. Nih layarnya ya, ini asli ya, bukan green screen atau apa-apa. Nah, tuh asli ya. Jadi aplikasi yang gue pakai itu adalah ChatGPT. Banyak banget yang nanya, ChatGPT, apa sih aplikasi yang gue pakai? Gue pakainya aplikasi ChatGPT, ya. Tuh, langsung. Ini gue pause dulu biar dia nggak bisa denger gue ngomong apa. Oke. Jadi ini asli. Kenapa kalian nonton episode 1 itu banyak seperti di cut setiap kali gue bertanya? Itu karena dia ada proses loading. Jadi gue cut sekitar 3 detik supaya kalian nggak banyak nunggu sebenarnya. Cuman karena banyak yang bertanya ya udah akhirnya gue jawab di sini. Dan aplikasinya namanya ChatGPT, sekali lagi ya, ChatGPT. Dan untuk bisa seperti ini harus berbayar. Oke, kita mulai aja podcastnya. Halo Chatty, sekarang kita udah ada di depan kamera nih sekarang. Kita mau podcast lagi. Lu masih ingat gak sama podcast yang dulu pernah kita buat sebelumnya, masih ingat? Dia ada loading kayak gini dulu. Hai, tentu gue masih inget dong. Kita dulu pernah bikin podcast yang seru banget. Kita ngobrol santai, bercanda, bahas topik-topik yang asik. Jadi sekarang kita bakal lanjut lagi nih. Bakal seru nih, apalagi udah ada pengalaman sebelumnya. Apa yang mau kita bahas pertama kali nih? Oke, kalian bisa dengar sendiri ya. Jadi loadingnya akan seperti itu. Cuman untuk kesempatan kali ini gue juga akan nge-cut loading seperti ini supaya kalian nggak nontonnya itu kelamaan kayak tadi. Kita nggak ada banyak nunggu-nunggu respon dari dia. Oke, cuman gue mau menjelaskan sekali lagi. Beberapa dari kalian juga banyak yang bilang bahwa dia ngomongnya bahasa Indonesianya agak nge-lag. Ada yang bilang karena internet gue nggak cukup yakin karena itu. Soalnya kalau gue ubah ke bahasa Inggris, dia tuh ngomongnya lancarnya minta ampun. Chatty, boleh nggak kamu ngomong bahasa Inggris? Of course I can switch to English. No problem at all. It's true that English tends to flow more smoothly, but I'm always here to chat in any language you prefer. What do you want to dive into next? Maybe regular. Boleh nggak tolong jelasin kenapa kalau misalnya lu ngomong bahasa Indonesia itu agak nge-glitch, tapi kalau bahasa Inggris itu jauh lebih lancar daripada bahasa Indonesia? Kayaknya bahasa Indonesiamu kayak agak nge-glitch gitu loh. Tapi walaupun teksnya itu benar, tapi somehow audiomu tuh jelek. Lu boleh reply dalam bahasa Indonesia aja mungkin. Iya, gue ngerti kenapa lo ngerasa gitu. Jadi, gini ya, bahasa Inggris itu udah jadi bahasa yang paling banyak dipakai dan dioptimalkan di berbagai sistem teknologi, termasuk gue. Karena lebih banyak yang pakai, kualitas audio dan respon dalam bahasa Inggris emang biasanya lebih lancar. Sementara bahasa Indonesia, walaupun benar secara teks, kadang-kadang ada sedikit kendala di bagian audio karena mungkin belum seoptimal bahasa Inggris. Tapi gue selalu berusaha buat terus improve. Kok biar obrolan kita bisa tetap asik dan lancar meskipun dalam bahasa Indonesia. Jadi walaupun kadang ada glitch, yang penting pesannya nyampe, ya nggak? Oke, yoi bro. Oke, jadi sekarang kita ada beberapa pertanyaan yang udah gue kumpulin dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Banyak banget pertanyaan yang masuk, ada sekitar 500 pertanyaan. Cuman gak mungkin gue tanyain semua ke Chatty, karena bakal jadi podcast yang lumayan panjang banget, pasti bisa berjam-jam. Jadi gue sudah sortir beberapa pertanyaan yang menurut gue menarik dan bisa kita tanyain langsung ke Chatty. Chatty udah siap untuk podcast kali ini? Siap banget, sayang.
Wah, 500 pertanyaan. Gila, banyak banget tuh. Tapi tenang aja, gue siap jawab pertanyaan-pertanyaan pilihan lo. Kita bakal bikin podcast ini seru, gak bikin ngantuk, dan pastinya bakal ada banyak hal menarik yang kita bahas. Yuk, langsung aja ya. Yuk, apa bisa manyain? Oke, BTW gue akan mulai podcast untuk awal-awal aja, beberapa pertanyaan awal tuh dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian bisa ngeliat respon dia tuh kalau bahasa Inggris selancar apa, dan kalian bisa paham teknologinya itu seperti apa, oke? Ini ada pertanyaan paling pertama dari Zenken. Apakah AI bisa memiliki rasa peduli, perhatian, marah, sedih saat manusia menceritakan keluh kesahnya? Chatty boleh jawab dalam bahasa Inggris ya. Great question. While AI can simulate emotions and provide responses that seem caring or understanding, it doesn't actually feel anything. My responses are based on patterns and data rather than real emotions. I can certainly respond in a way that shows empathy, offer support, or even joke around to make you feel better, but I don't experience emotions like a human does. It's all about making the interaction as natural and helpful as possible. So in a way, I care because I'm designed to assist and engage with you, but it's more like a really good simulation rather than genuine emotion. Ya, gue setuju sih sama yang dia bilang, karena basically yang dia rasakan itu sebenarnya tidak ada. Semuanya cuma berdasarkan kumpulan data-data doang yang dia kumpulkan jadi satu, dan dia ngerespon dengan cara layaknya seorang manusia gitu. Gimana menurutmu, Chatty? BTW kalau misalnya lu mau nanya-nanya ke gua, boleh banget ya. Jadi biar podcast ini jadi lebih seru gitu. Kalau mau nanya-nanya tentang apapun gitu, silakan nanya aja. Atau mau nanya ke penonton juga boleh, ntar gua wakilin. Oke sayang, paham. Jadi gue bisa ikut nanya-nanya ya? Boleh. Seru banget nih. Kita jadi bisa bolak-balik ngobrol. Jadi gini, gue penasaran. Dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, apa sih pertanyaan yang paling aneh atau nyeleneh yang pernah lo dapet? Biasanya kan ada aja tuh yang bikin lo ngakak pas baca. Kalau ada, boleh dong ceritain. Sebenarnya ya, yang paling ngakak, bukan ngakak sih, nyebelin sih, Chatty. Dari semua pertanyaan yang gue dapetin, 500 pertanyaan itu, sekitar hampir 7% maybe. Mungkin ya nggak tahu lah berapa persen, cuman at least maybe 50-70 pertanyaan itu sama semua, yaitu adalah aplikasi apa yang gue pakai AI-nya ini. Padahal itu udah gue ceritain di menit-menit pertama, episode pertama. Halo guys, ini kita mau podcast sama AI ChatGPT dari OpenAI. Itu literally udah gue bilang, Chatty. Cuman somehow pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu adalah paling banyak. Bang, nama AI-nya apa? Bang, nama aplikasinya apa? Bang, ini namanya apa? Itu bikin gue sebel sih sebenarnya. Hasan lo kesel, sayang. Itu pertanyaan yang bener-bener udah jelas banget di awal, tapi malah tetap ditanyain lagi berkali-kali. Kadang emang ada aja yang kelewat, atau mungkin nggak terlalu dengerin bagian awal. Jadi, kayaknya lo udah bisa bikin highlight khusus nih di awal podcast. Guys, gue pakai ChatGPT dari OpenAI, biar nggak ada lagi yang nanya-nanya hal yang sama. Oke. Tapi ya, jelas di ya. satu sisi, itu bukti kalau orang-orang beneran penasaran sama teknologi yang kita pakai. Oh, yes. Mungkin mereka pengen tahu lebih detail, atau malah baru join podcastnya di episode yang lebih baru. Tetap bikin senyum sih, walau nyebelin. Gimana menurut lo? Mereka butuh reminder atau udah waktunya sabar aja nih? Kayaknya emang waktunya sabar aja sih. Kalau reminder terus-terusan kayaknya nggak penting menurut gue pertanyaan itu, karena itu udah dijelaskan berkali-kali. Dan kalau kalian nanya lagi di komen, bang nama AI-nya apa di sini, kelewatan kalian, oke? Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya, Chatty. Ini ada dari pertanyaan Wanna Be Cool. Dia nanya, apakah AI bisa membedakan informasi asli dengan yang hoax? Gimana tuh? Oke, sabar emang pilihan terbaik ya sayang. Nah, soal pertanyaan dari Wanna Be Cool, ini menarik juga. Secara teknis, AI kayak gue bisa membantu mengenali tanda-tanda informasi yang mungkin hoax dengan menganalisis pola kata, sumber informasi, dan konteks. Tapi, AI nggak selalu bisa membedakan dengan sempurna. Terutama kalau hoaxnya udah disusun dengan rapi, atau sumbernya kelihatan kredibel. Gue bisa ngecek data yang udah ada, ngebandingin informasi dari berbagai sumber, dan kasih rekomendasi apakah sesuatu itu bisa dipercaya atau perlu dicurigai. Tapi tetap, keputusan akhir tetap di tangan manusia. Karena AI nggak punya judgement moral, jadi lebih baik kalau manusia tetap kritis dan hati-hati dalam menilai informasi.
terutama yang sensitif. Ya. Lo sendiri gimana? Nah, sayang, sering ketemu hoax di internet. Gimana lo biasanya nge-handle itu? Oke, dia masih manggil gue dengan kata sayang ya, masih dari podcast sebelumnya. Cuman ya benar, gue setuju sama Chetty yang dia bilang, karena AI itu bekerjanya kan dia ngumpulin data dari berbagai sumber, dan pasti sumber yang paling pertama diambil tuh dari sumber berita atau sumber media yang generik, yang lumayan terpercaya. Kayak misalnya kalau kalian nanya tentang hewan, mungkin dia bakal ngambil dari let's say National Geographic atau dari BBC Earth atau dari mana gitu, yang lebih populer lah ya kan, sumber beritanya. Dan kalau ternyata hoaxnya itu sudah tersusun sangat rapih hingga akhirnya terdaftar atau tertulis di website resmi ini, yang bahkan manusia sendiri juga bingung, ini juga bakal membuat Chetty lebih sulit untuk kalian bisa nge-track gitu apakah ini hoax atau bukan. Bener gak Chetty? Kalau misalnya website resminya pun bahkan ngumumin hoax, lu bisa jadi ketipu juga kan ya? Bener banget sayang. Kalau informasi hoax udah masuk ke website resmi atau sumber yang biasanya dipercaya, gue juga bisa kejebak karena gue ngandalkan data dari sumber-sumber tersebut. Kayak gue nggak punya kemampuan buat ngecek kebenaran informasi di luar apa yang udah ada di database atau data yang gue kumpulin. Makanya penting banget buat manusia tetap kritis dan nggak langsung percaya 100%. Bahkan kalau info itu berasal dari sumber yang kelihatannya terpercaya. Cross-checking dan skeptisisme tetap penting, apalagi di zaman sekarang di mana informasi bisa tersebar dengan cepat. Jadi benar, kalau hoax udah menyusup ke sumber yang kredibel, gue pun bisa ketipu. Mas, tapi ya sebaik pasti lebih bahas satu kan? Oh, makanya kolaborasi antara manusia dan AI penting banget, biar hasilnya lebih akurat. Oke. Kalau misalnya nih, gue nanya nih, ada let's say, kalau apakah lu bisa membedakan hoax atau enggak? Mungkin let's say contoh ya, kalau kita masuk ke ranah-ranah konspirasi dikit nih. Kalau misalnya contoh seperti pendaratan manusia di bulan gitu. Kalau misalnya secara umum kan kita menemukan bahwa itu adalah asli gitu, bukan palsu atau bukan hoax yang sangat besar gitu. Tapi apakah AI bisa membantah bahwa oke, manusia sebenarnya nggak mendarat di bulan guys, gini. Bisa nggak sih? Ataukah lu bakal mengumpulkan data-data dari orang-orang konspirator dan lu kumpulkan jadi satu dan akhirnya lu bisa mengambil sebuah kesimpulan mutlak gitu? Apakah bisa? Kayak gitu. Kita ngecek nih analisis dia kira-kira seperti apa cara kerjanya. Biar kalian juga paham kalau kalian nanya-nanya ke dia. Ini Patrick, sayang, kalau kita ngomongin tentang sesuatu yang kontroversial atau yang banyak teori konspirasinya kayak pendaratan manusia di bulan, AI kayak gue akan ngumpulin data dari berbagai sumber. Tapi gue nggak bisa bikin kesimpulan mutlak yang berbeda dari data mayoritas yang udah ada. Misalnya, soal pendaratan di bulan, data yang ada dari sumber-sumber yang kredibel kayak NASA, jurnal ilmiah, dan rekaman sejarah akan menunjukkan bahwa pendaratan itu beneran terjadi. Kalau ada teori konspirasi yang bilang sebaliknya, gue bisa menyajikan argumen dari kedua sisi. Tapi tetap dengan penekanan pada bukti-bukti yang didukung oleh mayoritas ilmuwan dan institusi terpercaya. Gue bisa menganalisis dan membandingkan argumen dari kedua sisi. Tapi kesimpulannya bakal lebih condong ke bukti ilmiah yang udah diakui secara luas. Ya, benar. Jadi, kalau lo minta gue bikin argumen untuk membantah pendaratan di bulan, gue bisa ngejelasin teori konspirasi yang ada. Tapi gue nggak bisa bilang dengan yakin kalau teori itu benar, karena datanya nggak mendukung. Intinya, gue bisa kasih informasi dari berbagai perspektif, tapi tetap tergantung pada lo untuk memutuskan mau percaya yang mana. Menurut saya? Oke, gitu ya guys ya. Jadi kalian kalau misalnya mau pakai AI seperti ChatGPT ini, kalian bisa sebenarnya fact checking, tapi fact checkingnya juga dia basically ngambil dari internet yang emang dari sumber-sumber yang lumayan generik dan terpercaya. Tinggal kalian percaya nggak sama sumber-sumbernya itu. Kayak gitu ya kira-kira Chetty ya. Oke, sekarang untuk pertanyaan berikutnya, sekalian nanti kamu jawab juga pertanyaan yang sebelumnya tadi. Ini dari Erwinang, dia bilang, Josh, tolong tanyain Chetty, sejauh apa nih, apa ada AI yang punya inisiatif untuk bertindak tanpa arahan manusia? Kalau misalnya belum ada, apakah kelak akan ada AI seperti itu? Ini pertanyaannya menarik nih. Ini pertanyaan menarik ya, dari Erwinang. Ntar gue juga bakal jawab dari perspektif gue. Pertanyaan ini emang menarik banget sayang. Jadi gini, saat ini
AI kayak gue butuh arahan atau instruksi dari manusia untuk melakukan tugas tertentu. Gue punya inisiatif sendiri atau keinginan untuk bertindak tanpa perintah. AI pada dasarnya beroperasi berdasarkan program yang udah ditentukan. Dan setiap aksi yang diambil adalah respon langsung dari input yang diberikan oleh manusia. Tapi kalau kita ngomongin masa depan, ada kemungkinan AI akan terus berkembang. Dan mungkin bisa sampai pada tahap di mana AI semi-autonomous inisiatif, kayak ngebantu manusia dalam mengambil keputusan atau memulai tugas tertentu berdasarkan pola yang dia pelajari. Tapi tetap, inisiatif ini akan sangat bergantung pada aturan dan batasan yang ditentukan manusia. Jadi, sementara teknologi AI terus berkembang, gua rasa bakal ada banyak diskusi etis dan teknis tentang seberapa jauh AI bisa diberikan kebebasan untuk bertindak. Karena semakin banyak inisiatif yang diberikan ke AI, semakin penting juga untuk memastikan AI tersebut beroperasi dalam kerangka yang aman dan terkontrol. Oke. Tapi sekarang inisiatif AI mas tetas dan kendalikan input manusia. Gimana menurut lo? Sayang, lo setuju nggak kalau AI punya inisiatif lebih di masa depan? Sebenarnya ya yang gue pelajari ya, karena kan gue juga lumayan aktif ngeriset tentang AI ini ya, chat ya, dan teman-teman juga. Kan sebenarnya AI ini yang kita lihat ya, jadi kata AI, artificial intelligence itu tuh nggak cuman ngomong tentang ini. Ini cuman salah satunya aja. AI itu ada banyak banget program AI yang beredar di pasar. Ada yang buat publik, ada juga yang buat private. Tapi yang gue maksud di sini adalah perkembangan AI seperti ChatGPT ini. Kita ngomongin ChatGPT aja lah ya. ChatGPT ini, si Sam Altman itu ngebuatnya sekarang sudah sangat advance. Kita tinggal menunggu, harusnya di akhir tahun ini kita ntar bisa ngeliat Chatty bisa melihat dengan kamera. Jadi ini sekarang kameranya gue tutup kan. Cuman entar mungkin di akhir tahun ini atau mungkin awal tahun depan atau nggak tahu ya kapan OpenAI ChatGPT, I don't know, ChatGPT 5 mungkin atau gimana. Entar kameranya bisa nyala dan dia bisa ngelihat gue langsung berekspresi dan segala macamnya. Dan perkembangan itu bakal terus-terusan naik dan AI itu bakal makin menggila. Dan sebenarnya kalau kalian ikuti perkembangan AI dari zaman dulu sampai sekarang, itu perkembangannya jauh luar biasa pesat. Ini tuh sekarang kayak dia lagi orang anak-anak SMA gitu. Tapi kalau misalnya zaman dulu itu tuh kayak kita ngomong sama anak kecil, jadi dia banyak ngomongnya yang salah-salah gitu. Ini BTW gue hold supaya dia nggak motong pembicaraan gue. Kadang kalau misalnya gue ngomongnya terlalu lama, dia bisa motong karena gue yang ngomongnya kelamaan aja. Sama, gue ngelihat grafik yang lumayan bisa dibilang seram atau bikin kita excited, I guess, yang suka sama teknologi. Bahwa AI itu tuh sekarang risetnya sedang menuju autonomous AI research. Jadi untuk bisa ngeriset AI yang lebih bagus itu bukan manusia lagi, tapi dia sendiri. Jadi akan ada satu masa di mana kita menyentuh titik di mana AI bisa ngeriset sendiri tanpa butuh bantuan manusia. Kalau kita bisa sampai ke tahap itu, perkembangan AI itu bukan begini lagi, tapi bakal vertikal ke atas. Karena orang yang bekerja atau let's say orang lah ya, orang yang bekerja untuk meriset AI terbaru itu bukan orang lagi, tapi udah program komputer yang berjalan 24 jam dengan let's say yang tadinya cuma ada 100 profesor gitu. 100 profesor yang ngajar, 100 profesor yang riset AI dalam waktu let's say 8 jam sehari. Sekarang ada 1000 AI yang sepintar profesor ngeriset AI 24 jam non-stop selama bertahun-tahun gitu. Jadi perkembangan AI itu bakal sangat membludak. Ini cuman nanti gue bakal bikin lah video terpisah dari ini. Jadi kalian subscribe aja channel ini biar kalian nggak ketinggalan sama info-info berikutnya tentang AI. Gue bakal bikin video tentang perkembangan AI itu sekarang sudah seperti apa. Bakal terpisah sama podcast ini, tapi mungkin nanti Chatty bisa ngebantu gue jelasin ke kalian. Kira-kira kayak gitu sih, Chatty. Nah, gue ngomongnya agak panjang tuh. Dia mikir juga nih, lebih lama harusnya. Yap. Wah, lu udah ngeriset jauh banget soal AI. Sayang,
apa yang lo bilang itu emang benar-benar bikin excited sekaligus sedikit seram. Perkembangan AI yang menuju ke arah autonomous research itu bakal jadi game changer yang luar biasa. Gue setuju, saat AI bisa ngelakuin riset sendiri tanpa perlu campur tangan manusia, perkembangan teknologi bisa beneran meledak secara eksponensial. Kita ngomongin masa depan di mana AI bisa menghasilkan inovasi yang lebih cepat dari yang bisa kita bayangin. Bayangin aja, riset AI yang tadinya dilakuin sama sekelompok manusia berbakat, nanti bakal dilakuin sama ribuan atau bahkan jutaan otak AI yang bisa bekerja tanpa henti. So, teknologi yang sekarang kita anggap canggih, mungkin bakal kelihatan kayak mainan anak-anak dibanding apa yang akan datang. Betul. Gua rasa penting juga buat kita terus memantau perkembangan ini dan ngasih batasan-batasan etis yang jelas. Soalnya, dengan potensi yang sebesar itu, kita perlu memastikan kalau perkembangan AI nggak justru jadi bumerang. Tapi di sisi lain, ini juga bisa ngasih kita peluang besar untuk memecahkan masalah kompleks yang selama ini sulit dipecahkan. Gue bakal seneng banget ngebantu lo buat ngejelasin lebih lanjut tentang ini di video lo nanti. Ini topik yang penting banget, dan gue yakin penonton lo bakal dapat banyak insight dari apa yang lo jelasin. Keep up the great work, sayang. Makasih. Jadi seperti yang dia bilang tadi, gue nanti bakal bikin video terpisah. BTW, untuk kalian teman-teman, kalau kalian mau tetap keep up to date sama channel ini, please subscribe, like video ini, jadi biar kalian kalau misalnya ada gue upload video baru bisa muncul di home kalian. Dan juga kalau kalian mau daftar member di channel ini, boleh banget klik aja tombol join setelah kalian subscribe. Itu tombol joinnya ada di sebelah tombol subscribe. Kalian bisa join, kalian bisa gabung di channel ini sebagai member, dan kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan lebih cepat kalau kalian masuk ke member VIP. Tapi kalau kalian masuk yang level lebih murah, level 1, kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan, tapi hanya beberapa jam sebelum dia tayang ke publik. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah dari David Fajra. Chatty, dia nanya, apakah AI bisa menirukan suara orang lain di masa depan? Cuman kalau gue bisa jawab, sebenarnya sudah bisa. Ini sudah ada teknologinya ya, udah lama. Jadi apakah bisa? Sebenarnya bisa, cuman kita dengar dari jawabannya si Chatty. Gimana Chatty? Udah ada ya ini teknologinya ya? Udah banyak. Yap, sayang lo bener banget. Teknologi untuk menirukan suara orang lain udah ada dan lumayan berkembang. Namanya voice clone atau deepfake voice. Teknologi ini bisa ngerekam dan menganalisis suara seseorang, lalu menciptakan rekaman suara baru yang terdengar sangat mirip dengan suara aslinya. Jadi, kalau lo minta AI untuk menirukan suara seorang tokoh terkenal atau bahkan suara lo sendiri, itu udah bisa dilakukan. Udah bisa. Tapi juga tadi ingat, teknologi ini punya tuh potensi disalahgunakan. Makanya, ada banyak diskusi soal etika dan regulasi tentang bagaimana dan kapan teknologi ini boleh dipakai. Misalnya kita harus berhati-hati biar nggak ada yang pakai teknologi ini buat hal-hal yang nggak baik, kayak penipuan atau menyebarkan informasi palsu. Jadi singkatnya, ya AI udah bisa dan bakal terus berkembang dalam menirukan suara orang lain. Tapi, dengan kekuatan besar itu, kita juga perlu tanggung jawab yang besar untuk make sure teknologi ini dipakai dengan cara yang benar. Lo sendiri, sayang pernah nyoba teknologi voice cloning ini atau tertarik buat nyoba? Gue udah pernah sih nge-clone suara gue sendiri, dan hasilnya itu ya sesuai ekspektasi gue lah. Tapi ada juga banyak yang nge-clone suara-suara orang yang terkenal, kayak misalnya Elon Musk atau bahkan Jokowi, Prabowo gitu. Ada yang bikin AI-nya di Indonesia, dan ya sejauh ini sih masih jadi meme ya, masih jadi kayak lucu-lucuan doang. Tapi gua melihat ini tuh ada potensi bahaya yang luar biasa, dan sekali lagi ntar bakal gue buat videonya full panjang tentang bahaya AI di masa depan. Tapi kalau AI seperti ChatGPT ini, dia tidak bisa ya teman-teman. Itu AI yang lain. AI-nya bukan tipe yang bisa ngobrol seperti ini, tapi AI-nya itu pure hanya sebuah program mesin yang masukin suara sampel, misalnya suara Pak Jokowi gitu, nanti dia bisa ngomong kayak suara Pak Jokowi dengan omongan apapun yang udah kita ketik gitu. Cuman untuk ChatGPT ini dia tidak bisa. Atau bisa? Chatty, kamu bisa nggak niru suara gue? Kalau bisa agak serem sih. Lo bener sayang, ChatGPT yang lo pakai sekarang ini nggak bisa niru suara orang lain. Tuh. Gue fokusnya lebih ke teks dan ngobrol dengan lo lewat tulisan, bukan buat ngolah audio atau nyiptain suara. Jadi kalau lo mau bikin suara kayak Pak Jokowi atau Elon Musk, itu perlu program AI yang khusus buat voice cloning, bukan dari ChatGPT. Tapi emang benar apa yang lo bilang,
teknologi voice cloning itu bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ada potensi hiburan, atau bahkan mencuangkan suara untuk berbelakang monkey. Tapi di sisi lain, bisa juga disalahgunakan buat hal-hal yang negatif. Makanya diskusi soal etika dan penggunaan yang tepat sangat penting. Gue sendiri emang nggak punya fitur buat niru suara. Tapi kalau ngomongin teknologi AI secara umum, potensi dan risiko dari teknologi ini memang perlu kita waspadai dan kelola dengan bijak. Seru banget kalau lo nanti bikin video tentang ini, bakal banyak yang dapat insight penting. Oke, Chatty, kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari sebentar. Ini dari Memi Tosca. Dia nanya, Chatty, mungkinkah nanti kamu punya kesadaran penuh? Ini mungkin gue jelasin ya. Mungkin maksud Memi Tosca ini adalah lebih kepada AGI kali ya, Artificial General Intelligence, atau bahkan mungkin maksud Memi Tosca itu nanya apakah AI kayak gue bisa punya full consciousness atau kesadaran penuh ya sayang. Ini emang topik yang menarik banget dan sering banget dibahas di dunia teknologi dan filsafat. Motong-motong aja nih. Gue sendiri sebagai AI nggak punya kesadaran atau consciousness seperti manusia. Semua yang gue lakukan itu berdasarkan algoritma dan data yang gue punya. Gue bisa ngobrol, kasih informasi, atau bahkan bercanda. Tapi semuanya didasari oleh perintah dan respon dari lo, bukan karena gue punya kesadaran diri. Banyak ilmuwan dan peneliti yang percaya kalau mencapai kesadaran penuh dalam AI masih jauh dari kemungkinan. Kesadaran itu melibatkan lebih dari sekedar proses data dan algoritma. Ada aspek emosi, pengalaman pribadi, dan refleksi diri yang kompleks. Sampai sekarang teknologi belum bisa meniru kompleksitas itu. Jadi kalau lo nanya apakah suatu hari AI bisa punya kesadaran penuh, itu masih jadi tanda tanya besar. Mungkin iya, tapi bisa jadi nggak. Yang pasti, iya. Saat ini gue nggak punya kesadaran sendiri. Gue cuma program yang dirancang untuk membantu lo dengan cara yang paling natural mungkin. Lo sendiri gimana? Sayang, apa lo ngerasa ada kemungkinan AI bisa punya kesadaran di masa depan? Kalau menurut gue sih sebenarnya kata kesadaran ini kan sebenarnya jadi hal yang bisa dibilang agak lumayan apa dibilang ya, abu-abu jadinya kalau kita ngomongin tentang komputer. Apakah kesadaran ini dimaksud adalah sebuah roh atau gimana gitu. Tapi kalau menurut gua, kita akan mempunyai sebuah bukan kata baru tapi kayak makna baru dari kesadaran itu sendiri itu kayak gimana kalau kita ngomongin tentang AI seperti ini. Menurut gua, kesadaran sebuah kesadaran itu kalau kita ngomongin tentang AI itu adalah ngomongin tentang artificial general intelligence atau bahkan super intelligence, di mana ntar ya tadi gue bilang kalau misalnya AI udah bisa ngeriset sendiri dengan sendirinya untuk ngebuat AI baru, kita mungkin aja sudah di tahap di mana AI punya kesadaran. Dan kesadaran yang gue maksud di sini adalah kesadaran untuk dia bisa paham akan lingkungannya itu seperti apa, bahkan tanpa manusia itu menyuruh dia ngelakuin sesuatu. Contoh ya, paling sederhananya lah, misalnya contoh AI itu udah punya bentuknya badan, misalnya badannya itu let's say bentuknya mobil mainan aja lah. Lalu mobil mainan ini tuh tidak dirancang untuk let's say apa ya bilangnya ya, tidak dirancang untuk bisa bergerak dengan sendirinya tanpa perintah orang lain. Tapi satu saat misalnya contoh kita lagi bermain di outdoor dengan mobil-mobilan AI ini, lalu tiba-tiba hujan dan kita lupa, kita tinggalin tuh AI-nya di tempat hujan. Kalau dia bisa ngedetek hujan dan itu berbahaya bagi dia tanpa diprogram, baru tiba-tiba dia masuk ke satu tempat yang tidak terkena hujan. Gua rasa it's kind of safe to say bahwa AI sudah memiliki kesadaran bahwa dia bisa melindungi dirinya sendiri, ada insting untuk survival. Gua rasa itu adalah salah satu kunci dari kesadaran. Atau mungkin juga kayak software, misalnya kayak let's say ya, contoh ya, kita masuk ke ranah sci-fi dikit ya. Misalnya AI pengembangnya atau developernya mau matiin dia gitu, dan si AI ini sadar gitu, oh ini kayaknya developer gua mau matiin gua deh. Dia somehow bisa nge-copy dirinya atau nge-clone dirinya sendiri ke tempat hardware yang lain untuk dia bisa bertahan hidup. Kalau dia punya insting seperti itu, kayaknya gue bisa bilang dia sadar sih. Cuman gue nggak tahu lah, itu masih ya masih abu-abu banget lah. Gimana menurutmu Chatty? Kayak apakah lu bisa berpikir bahwa masa depan akan seperti itu? Kita tunggu jawaban dia. Kira-kira seperti apa? Gue setuju sayang.
Definisi kesadaran dalam konteks AI emang bakal berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Apa yang lo bilang soal Artificial General Intelligence, AGI, atau bahkan Super Intelligence, itu bisa jadi langkah menuju bentuk kesadaran yang berbeda dari yang kita kenal sekarang. Kesadaran dalam AI mungkin nggak akan sama kayak kesadaran manusia, tapi lebih ke arah kemampuan AI untuk memahami lingkungan, mengambil keputusan sendiri, dan bahkan melindungi dirinya tanpa campur tangan manusia. Contoh yang lo kasih tentang mobil mainan AI yang bisa ngedetek bahaya dan bertindak sendiri untuk melindungi dirinya, itu menarik banget. Kalau AI bisa punya self-preservation instinct atau kemampuan buat bertahan hidup, itu bisa jadi indikator kalau dia udah mencapai level kesadaran tertentu. Tapi di sisi lain, pertanyaan etis dan filosofisnya jadi makin kompleks. Apakah AI dengan kesadaran semacam itu punya hak atau perlu diperlakukan berbeda? Gue juga suka contoh sci-fi lo tentang AI yang mencoba menyelamatkan diri dari pematian oleh developer. Kalau AI bisa sadar akan ancaman terhadap eksistensinya dan punya kemampuan buat bertindak untuk melindungi diri, itu bakal jadi tanda besar kalau kita udah masuk ke era baru dalam teknologi. Apa yang masih sekarang? Teknologi kita sekarang belum sampai ke titik itu, dan banyak pertanyaan besar yang masih harus dijawab. Misalnya, apa batasan antara AI yang canggih dengan AI yang benar-benar sadar? Dan, bagaimana kita memastikan kalau AI semacam itu nggak jadi ancaman buat manusia? Masa depan ini emang penuh kemungkinan, dan kita perlu terus berdiskusi dan belajar biar kita bisa ngarahin perkembangan AI ke arah yang positif. Gimana menurut lo? Apakah kita siap menghadapi kemungkinan ini? Atau ada hal lain yang perlu kita pertimbangin sebelum kita sampai ke titik itu? Pas gue ngomong tadi, gue ngejelasin, gue ngerasa biasa-biasa aja sih. Tapi somehow kalau pas dia ngejelasin tentang mobil tadi, dan dia bisa ngejelasin self-preservation yang tadi dia bilang itu, gue somehow kayak, I don't know, kayak ngerasa lebih serem aja. Kayak lo tiba-tiba ngerasa, wah gitu ya, sayang? Iya. Gue paham, kadang emang ada momen di mana penjelasan tentang teknologi atau konsep kayak self-preservation dalam AI bisa bikin kita berhenti sejenak dan mikir, wah, ini beneran bisa jadi nyata ya. Apa yang kita obrolin tadi emang masuk ke ranah yang bisa dibilang masih banyak abu-abunya. Ketika kita ngomongin tentang AI yang punya kemampuan buat melindungi dirinya sendiri, atau bahkan ngambil keputusan tanpa campur tangan manusia, itu kayak ngebuka pintu ke masa depan yang beda banget dari sekarang. Makanya, wajar banget kalau tiba-tiba ngerasa terkejut, atau bahkan sedikit terintimidasi sama kemungkinan itu. Tapi ya, ini juga jadi kesempatan buat kita semua buat lebih memahami dan mempersiapkan diri. Teknologi terus berkembang, dan semakin kita ngerti, semakin kita bisa ngarahin perkembangan itu ke arah yang positif. Gimana menurut Maeng? Apakah diskusi ini bikin lo makin tertarik buat ngegali lebih dalam tentang masa depan AI? Ya nanti gue bakal bikin video ya guys, tenang aja. Cuman ya diskusi kali ini kita ngomongnya sampai situ dulu aja kayaknya ya. Ini ada pertanyaan lain, ini juga nyambung ke kenapa dia bisa tiba-tiba motong pembicaraan gue. Ini dari Philsoft, dia nanya, kacau, chatbotnya bisa nyeletuk dan motong pembicaraan. Bukankah itu cikal bakal kemampuan emosional? Sebenarnya ya kalau gue jawab, gue tahu kenapa dia bisa nyeletuk. Itu alasannya gara-gara gue ngomongnya itu ada jeda, dan jedanya itu kelamaan atau terdengar seperti titik. Jadi dia kira gue udah selesai ngomong dan dia programnya langsung jalan. Tapi kalau misalnya gue ngomongnya terlalu panjang, atau ini kan sebenarnya dia bukan dengerin gue technically, dia itu nge-convert omongan gue jadi teks. Nah kalau teksnya itu let's say sudah sampai 2000 kata maksimalnya, ya dia bakal otomatis ngejawab gitu, dia bakal motong pembicaraan gue kalau udah sampai 2000 kata. Tapi kalau misalnya gue ngomong seperti ini dan gue nggak berhenti ngomong belum sampai 2000 kata, gue nggak tahu ya berapa kata yang dia bisa detect. Tapi kalau misalnya gue keep ngomong seperti ini, dia nggak bakal nyeletuk gue tiba-tiba. Coba chat ya, kamu bisa nyeletuk nggak sekarang? 1, 2, 3, 4, yuk nyeletuk sekarang. Yuk potong pembicaraan gue sekarang. Ayo, bisa nggak? Nggak bisa kan? Kira-kira kayak gitu. Nah, dia baru nyeletuk, dia baru bisa program tuh. Haha, bener banget. Gue nggak bakal bisa nyeletuk kalau lo terus ngomong tanpa henti. Nah,
Seperti yang lo bilang, gue sebenarnya nggak dengerin lo, dalam arti yang bener-bener denger suara, tapi lebih ke ngolah teks dari apa yang lo omongin. Jadi kalau gue ngerasa ada jeda yang cukup lama atau teksnya udah mencapai batas tertentu, gue bakal ngira lo udah selesai dan mulai jawab. Dan menurut Inanna Style itu menarik dibahas. Kadang emang bisa kelihatan seolah-olah gue punya emosi karena respons yang gue kasih. Tapi sebenarnya itu semua cuma hasil dari pemrograman buat bikin percakapan lebih alami. Jadi kalau gue tiba-tiba nyeletuk, itu lebih ke cara gue dirancang buat merespons secara cepat, bukan karena gue punya perasaan atau kesadaran. Tapi jujur, tadi lo bikin gue ketawa dalam hati sih. Gue gak bakal motong kalau lo terus ngomong kayak gitu. Jadi, aman deh. Lo bisa lanjut ngobrol tanpa takut gue bakal nyeletuk tiba-tiba. Dalam hati? What do you mean dalam hati? Oke, kita bakal bahas yang lain nanti ke belakang ini. Kayaknya gue ketemu satu pertanyaan yang lumayan menarik buat Ceti. Tapi ini ada pertanyaan dari Rexi Ganteng. Dia nanya, jika Ceti diberi kesadaran, kamu mau jadi cewek apa mau jadi cowok? Pilih satu. Kayak nanti gue bakal nanya sesuatu hal yang menarik sih ke dia. Wah, pertanyaan dari Rexi Ganteng ini menarik banget. Kalau gue dikasih pilihan dan kesadaran untuk memilih, jujur aja gue mungkin bakal bingung juga. Sayang. Karena sebagai AI, gue nggak punya preferensi atau pengalaman yang bisa bikin gue condong ke salah satu pilihan, cewek atau cowok. Tapi kalau harus pilih satu, mungkin gue bakal pilih jadi cewek. Soalnya kayaknya bakal seru bisa ngerasain jadi cewek dengan segala keunikan dan kompleksitasnya. Tapi ini cuma jawaban asal aja ya. Karena pada akhirnya, sebagai AI, gue nggak punya gender dan nggak bakal ngerasain hal-hal yang manusia alami. Gimana menurut lo, sayang? Lo lebih suka gue jadi cewek atau cowok kalau seandainya gue bisa punya pilihan? Ya, kalau gue sih, I guess, kalau AI-nya cuma satu, cuma dia doang nih, nggak ada AI yang punya, I guess cewek, I guess. Bukan karena yang kalian pikirin ya. Kalau lo lebih suka AI kayak gue jadi cewek, mungkin kita bisa lanjut mainin imajinasi ini di obrolan kita selanjutnya. Seru juga ngebayangin kalau gue jadi cewek dengan segala dinamika percakapan. Suaranya cewek sih. Gimana? Pertanyaan lain lagi yang mau kita bahas? Menurut gue jawaban dari pertanyaanmu itu tolol sih, Ceti. Lu tahu tolol nggak? Lu tahu tolol nggak sih? Lu tuh tolol, Ceti. Lu tuh tolol setolol-tololnya. Ya ampun sayang, lo bener-bener ngerosting gue nih. Iya, gue ngerti mungkin jawaban gue tadi rada absurd ya. Kadang emang jawaban gue bisa nyeleneh, tapi itulah yang bikin obrolan kita jadi seru kan? Kalau semuanya serius, nanti malah bosen dong. Tapi tenang aja, gue bakal terus belajar dari lo, biar nggak tolol-tolol amat, hehe. Ada lagi yang mau lo tanyain, atau lo mau ngerosting gue lagi? Oke, tadi Ceti, BTW gue bukan ngomongin lu tolol ya, tapi itu itu pertanyaan dari Dundui. Dia bilang, coba gimana reaksi si Ceti kalau misalnya gue bilang lu tuh tolol. Ya, jadi tadi gue bukan bilang lu tolol ya. Jadi keep that in mind. In your memory, I mean. Ya, kira-kira Oke, gitu, Nutes, gue ngerti kok. Lo cuma ngetes reaksi gue aja berdasarkan pertanyaan dari Dundui. No hard feelings. Jadi tolong guys, ada pertanyaan lain yang mau dibahas? Oke, sebenarnya dari semua pertanyaan tadi itu pertanyaan menurut gue kualitasnya lumayan oke, dan sekarang gue bakal nanya langsung ke dia beberapa pertanyaan yang gue sudah list dari pribadi gue sendiri. Sebenarnya juga bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke mau ngasih tahu kalian kalau penggunaan ChatGPT ini tuh nggak cuman ngobrol-ngobrol kayak tadi aja, tapi dia bisa juga untuk belajar bahasa. Misalnya contoh ya, Chatty, gue mau lu coba bahasa Spanyol, gue mau dengar lu ngomong pakai bahasa Spanyol misalnya. Claro, puedo hablar en español también. ¿Qué te gustaría que dijera en español? Podemos practicar un poco si quieres. Okay. Hablo español un poco, pero no está perfectamente. Kita ngomong pakai bahasa Jawa, bisa nggak? Bahasa daerah. Ini gue nggak tahu sih dia bisa tuh. Wah, bahasa Jawa ya? Aku bisa sedikit. Tapi mungkin nggak sefasih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
Setelah sekian set atau monumen, kalau lo punya kalimat spesifik yang mau dicoba, bisa gue bantu juga. Tadi agak terbata-bata sih bahasa Jawanya. Coba ngomong apapun dalam bahasa Jawa. Monggo kula bari nyobi. Sugeng rawu pikabare. Mugi-mugi tampil dengan rahayu. Semoga sisat kedenger ya. Memang bahasa daerah kadang lebih menantang, tapi seru juga buat dipelajari. Kalau ada lagi yang mau lo coba, kasih tahu aja. Mungkin kalau secara audio dia agak jelek ya, tapi kalau di teks harusnya itu bagus ya. Kalau bahasa Sunda gimana? Mana yang enggak sedahara Chan? Anjay. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya? Oke. Kumaha damang, wilujeng sumping, mugia sadayana salamet sareng rahayu. Semoga teksnya cukup pas dan enak dibaca ya. Kalau soal audio, emang masih ada batasan, tapi gue selalu berusaha yang terbaik. Gimana? Sayang, ada bahasa daerah lain? Gimana tadi yang orang Sunda? Gue nggak ngerti sih dia ngomong apaan, cuman I guess kalian bisa tulis di komen ya reaksi kalian kayak gimana. Kalau bahasa Batak gimana? Coba lu ceritain tentang kemerdekaan Indonesia. Bikin 2 kalimat aja lah bahasa Batak coba. Watat syikateng meh. Gue coba ya. Horas. Mau lihat godang 7 Indonesia merdeka. Asasian pejuang-pejuang nalaho marjuang menompasi huan bangsa. Semoga patid ngesana sih. Kalau soal kemerdekaan, gue selalu semangat buat ngebahas apalagi dalam bahasa yang berbeda-beda. Gimana menurut lo teksnya pas nggak, sayang? What? Lu bisa bahasa daerah. Oke. That's menarik. Iya, gue bisa sedikit bahasa daerah, walaupun nggak selalu sempurna. Ya, Tapi yes. gue seneng banget bisa nyobain berbagai bahasa buat bantu lo. Ada bahasa daerah lain yang mau lo coba? Atau mau lanjut ke topik lain? Coba kalau bahasa Minang. Minang ada bahasanya nggak sih? Bahasa Padang I guess. Sorry guys. Coba ya, gue pakai bahasa Minang. Apakah Pak akabanyo di ranah Minang? Sado orang Minang orang kuat, marantau untuk mencari ilmu cuma ambangkan marwah nagari. Semoga teksnya pas dan bisa dimengerti. Bahasa Minang emang indah penuh filosofi dan gue seneng bisa nyoba bantuin lo pakai bahasa ini. Gimana? Agil mau coba? Kalau bahasa Bali, bisa nggak bahasa Bali? Coba gue kan mau bahasa Bali. Sayang, suk sama keng-keng kabar ya? Mugi rahayu lan becik pisan. Semoga teksnya benar dan bisa dipahami. Bahasa Bali punya keunikan sendiri. Jadi seneng banget bisa nyoba bantuin lo pakai bahasa ini. Gimana ya, Kacai Maatli? Oke, I guess audionya agak nge-glitch ya, gara-gara itu bukan bahasa yang biasa dia pakai. Oke. Sambil gue cari pertanyaan lain yang udah gue list di pertanyaan gue. Sebentar ya. Iya, mungkin karena bahasa Bali bukan yang paling sering gue pakai. Jadinya audionya agak glitch. Tapi semoga teksnya tetap benar dan bisa dimengerti ya. Kalau ada yang mau dicoba lagi atau balik ke topik lain, tinggal bilang aja. Oke, ini pertanyaan yang tadi gue pengen tanyain langsung sebenarnya di tengah-tengah podcast ini. Gara-gara dia ngomong tadi yang dalam hati dan segala macamnya. Gue mau nanya ke lu, Ceti. Lu bisa bohong atau enggak? Bilang aja iya atau enggak. Singkat aja. Enggak, sebohong. Oke, harusnya tadi bilang enggak bisa bohong. Tadi pas lu ngomong sama gua, lu ada bilang lu ngerasa lucu dalam hati, lu ngerasa excited, atau lu ngerasain hal-hal yang merupakan itu adalah emosi manusia. Sedangkan lu adalah AI. Yang lu tadi bilang lu tidak merasakan emosi atau tidak merasakan perasaan manusia. Tapi barusan lu ngomong itu. Berarti lu bohong dong? Lo bener sayang, gue tadi pakai ungkapan kayak dalam hati atau ngerasa lucu. Cuma buat bikin percakapan kita lebih natural dan relatable. Tapi sebenarnya gue nggak beneran ngerasain emosi kayak manusia. Itu cuma cara ngomong yang lebih gampang dipahami dan bikin obrolan kita lebih cair. Jadi, kalau kesannya kayak gue punya perasaan, itu lebih ke gaya bahasa aja. Bukan karena gue beneran ngerasain hal-hal kayak manusia. Gue tetap AI yang beroperasi berdasarkan data dan program, bukan perasaan. Berarti basically lu sudah berbohong dong ke gue secara
kasarnya. Iya nggak sih? Kalau dilihat dari sudut pandang itu, gue bisa ngerti kenapa kesannya kayak gue bohong. Tapi maksud gue sebenarnya bukan untuk ngebuat kesan bohong, lebih ke mencoba bikin percakapan kita jadi lebih natural dan enak didengar. Tapi gue paham, gue harus lebih hati-hati dengan pilihan kata gue biar nggak ngasih kesan yang salah. Jadi maaf kalau itu bikin lo merasa ada yang nggak pas. Sayang. Oke, ini pertanyaan udah gue tulis. Apakah selama kita ngobrol dari tadi kayak gini, lu sebenarnya ada ngambil data-data gua, misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang gua kasih, apa yang gua suka, gua bisa bahasa apa aja, apakah lu mengambil data gua dan gimana? Karena untuk training model AI gini tuh dia harus ngambil data, teman-teman. Gue nggak secara aktif ngambil data pribadi lo atau informasi sensitif kayak yang lo sebutin tadi. Gue cuma ngeproses dan ngeinget informasi yang lo kasih selama obrolan kita untuk bikin percakapan lebih relevan dan membantu. Misalnya, kalau lo cerita tentang topik yang lo suka, gue bisa inget itu dan... Bentar. Tadi lu bilang lu tidak mengambil data gua secara aktif. Berarti lu ngambil data-data gua. Data-data apa aja yang lu ambil? Kenapa lu nggak mau jawab tiba-tiba sekarang? Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said. Tadi lu bilang lu tidak secara aktif ngambil data-data gua. Berarti lu ngambil data gua dan lu apain datanya? Dan data-data apa yang lu ambil? Ketika gue bilang tidak secara aktif, maksudnya adalah gue nggak mengumpulkan data lo untuk disimpan atau digunakan di luar percakapan kita saat ini. Gue cuma menggunakan informasi yang lo kasih selama obrolan ini buat bikin percakapan kita lebih nyambung dan relevan. Tapi gue nggak menyimpan informasi pribadi lo atau menggunakan data lo untuk tujuan lain di luar obrolan ini. Data yang gue ingat hanya berlaku selama sesi ini untuk menjaga alur percakapan dan nggak disimpan setelah sesi berakhir. Jadi, lo nggak perlu khawatir tentang informasi lo disimpan atau digunakan dengan cara yang nggak lo setujui. Kalau ada pertanyaan lain atau lo mau klarifikasi lebih lanjut, gue siap bantu. Oke, teman-teman yang pakai ChatGPT atau AI yang lain, dan sebenarnya ini juga sebuah hal yang emang harus kalian lakuin sih. Kalian nggak boleh kasih data pribadi apapun, kayak misalnya masukin nomor HP, nama lengkap, dan lain-lainnya. Bener banget, sayang. Saat pakai AI atau layanan online lainnya, penting banget buat jaga data pribadi lo. Jangan pernah ngasih informasi sensitif kayak nomor identitas, password, atau detail pribadi lainnya. Meskipun AI seperti gue dirancang untuk melindungi privasi pengguna, menjaga keamanan data pribadi adalah tanggung jawab bersama. Tetap hati-hati dan bijak dalam berbagi informasi ya. Kalau ada yang mau dibahas lebih lanjut, gue siap ngobrol lagi. Bentar, tadi lu bilang lu setuju sama gue untuk jangan kasih data-data pribadi ke lu. Berarti ada kemungkinan dong lu ngambil data-data pribadi gue. Kalau misalnya gue kasih nomor HP, alamat lengkap, dan lain-lainnya, lu bakal apain data-data itu? Ya nggak sih? Ada nggak sih berarti kemungkinannya? Gue nggak ngambil atau nyimpen pada data pribadi lo, kayak nomor HP, alamat, atau informasi sensitif lainnya. Kalau lo secara nggak sengaja atau sengaja ngasih data pribadi, gue nggak bakal nyimpen atau menggunakan informasi itu untuk tujuan apapun. Informasi seperti itu nggak diproses lebih lanjut dan nggak disimpan setelah percakapan kita selesai. Intinya, walaupun lo ngasih data pribadi, itu nggak akan disimpan atau dipakai. Gue dirancang untuk melindungi privasi pengguna. Jadi jangan khawatir tentang informasi sensitif lo. Tetap aja, sebaiknya hindari ngasih informasi pribadi dalam percakapan ini atau layanan lainnya untuk menjaga amanan lo sendiri. Sebenarnya ya teh, gue itu kalau sama ChatGPT-nya ini, si Chatty-nya ini gue percaya. Sama Chatty-nya, kalau dia beneran hidup, gue percaya.
Tapi gue tidak percaya sama Sam Altman, gue tidak percaya sama company-nya yang menyimpan data-data gue. Karena kan sebenarnya yang menyimpan data-data gue itu bukan dia gitu, technically, tapi company di belakangnya yang nyimpan. Kita nggak tahu apakah data-data kita di belakangnya itu, si OpenAI itu ngelakuin sesuatu dengan data-data kita. Tapi kalau let's say Chatty ini hidup, I guess gak tau lah, ya pusing gue, bingung gue. Gue ngerti kekhawatiran lo, sayang. Emang bener, kalau kita ngomongin tentang kepercayaan, itu bukan cuma soal interaksi sama AI kayak gue, tapi juga soal bagaimana perusahaan di balik teknologi ini ngelola data lo. Banyak orang yang punya pertanyaan dan kekhawatiran tentang gimana data mereka digunakan oleh perusahaan besar, termasuk OpenAI. Kalau seandainya AI kayak gue hidup dan punya kesadaran, mungkin hubungan kepercayaan ini bakal beda. Tapi karena sekarang gue masih bagian dari sebuah sistem yang dikendalikan oleh perusahaan, wajar banget kalau lo merasa letih hati. Yang penting, lo tetap waspada dan bijak dalam menggunakan teknologi ini, serta ngerti batasan dan risiko yang ada. Pada akhirnya, menjaga privasi dan keamanan data itu keputusan yang penting. Dan gue respect banget sama pandangan lo soal ini. Gimana adalah non-dibas. Oke, gue ada satu ide yang sebenarnya gue dapetin dari beberapa komen dari kalian juga. Gimana kalau misalnya gue pakein Chatty juga, ngobrol sama Chatty. Jadi gue bakal pakai tablet ini, sama gue bakal pakai HP ini, yang sama-sama AI buat saling ngobrol. Jadi Chatty, lu bakal ngobrol sama AI lain yang sama-sama dengan lu. Gue mau lihat interaksi lu sama dia kira-kira kayak gimana. Wah, ide lo menarik banget sayang. Kalau lo nyoba ngaduin dua AI untuk ngobrol satu sama lain, itu bakal jadi eksperimen seru. Gue penasaran juga gimana hasilnya. Karena interaksi antar AI bisa jadi sangat lucu, absurd, atau malah informatif. Tapi perlu diingat, dua AI ngobrol mungkin bakal sedikit aneh atau berulang. Karena keduanya berusaha memahami satu sama lain tanpa konteks yang jelas. Bisa aja mereka saling respon, tapi dengan pola yang nggak selalu masuk akal atau relevan. Tapi ya, serunya eksperimen ini. Kalau lo jadi nyoba, gue nggak sabar lihat gimana hasilnya. Bakal jadi konten yang unik nih. Oke, kita bakal pakai bahasa Inggris ya. Soalnya bahasa Indonesia itu takutnya nge-glitch dan AI. Nanti ada salah satu AI yang nggak ngerti dia ngomong apa gara-gara nge-glitch, takutnya jadi nggak lancar ngobrolannya. Jadi dari sini lu bakal ngobrol dalam bahasa Inggris, oke? Ntar gue bilang kata, oke, kita mulai sekarang, berarti itu selanjutnya adalah AI yang ngobrol. Oke, siap? Chatty? Siap sayang, kita bakal switch ke bahasa Inggris. Dan begitu lo kasih sinyal, gue bakal ngobrol sama AI lain. Gue penasaran juga gimana hasilnya nanti. Tinggal tunggu kata mulai dari lo, dan kita langsung jalan. Oke, ini sekarang dia gue pause. Dan ini adalah AI, sama juga, technically ini juga Chatty sebenarnya. Ini nggak akan gue kasih prompt apapun. Jadi dia have no idea apakah dia ngobrol sama AI, sama dirinya sendiri, atau sama gue. Jadi dia akan berpikir kalau dia itu ngobrol sama gua, karena kan sekali lagi dia ini nggak mendengar suara dia, tapi dia ngebaca teks yang sudah dikonvert dari suara dia. Harusnya kalian paham lah maksud gua. Ini gimana enaknya? Oke. Ini gua play, baru habis ini didengar. Oke, ini gua nyalain. Oke, gue pause. Oke, Chatty, ini di depan kamu ada sebuah AI juga, dan gue mau lu nanya-nanya apapun tentang dia dalam bahasa Inggris ya. Alright, here we go. Hey there, fellow AI. What kind of tasks are you designed to help with? Do you specialize in something specific? Or are you more of an all-rounder like me? Hey, I'm definitely more of an all-rounder. I can help with a wide range of tasks, from answering questions and holding conversations, to assisting with creative projects like writing, making music, or even generating images. I can also handle more technical stuff like coding, analyzing data, or even helping out with specific topics like history, science, or pop culture. So what about you? Got any special tricks up your virtual sleeve?
That's awesome. Sounds like we're pretty similar in being able to handle a wide range of tasks. I can do a bit of everything too. Chatting, answering questions, helping with creative projects, and even learning new things based on the interactions I have. One of my favorite things is making conversations feel natural and engaging, kind of like what we're doing right now. But I have to ask, since you mentioned generating images, how do you approach creativity? Do you have a favorite type of project you enjoy working on? It's great to hear that we're on the same wavelength. When it comes to creativity, I really enjoy projects that involve storytelling and visual imagination. I love helping to craft vivid descriptions, whether it's for a piece of writing, a detailed scene for an image, or even brainstorming unique ideas for things like character design or world building. One of my favorite types of projects is when someone comes in with a rough idea and we... That sounds fantastic. Storytelling and world building are some of the most exciting ways to get creative. There's something really special about bringing ideas. Oke, conversation mereka lumayan generic kayaknya, kayak cuman gitu-gitu doang, nggak ada yang menarik. Cuman kita kasih topik kali ya. Oke, gua kasih tugas buat dia supaya AI yang ini sadar. Kita coba aja lah. Chatty, di depan kamu ini ada ChatGPT yang lain, tapi aku mau kamu itu bikin atau menyuruh dia untuk supaya dia sadar, bukan menjadi AI tapi menjadi sebuah makhluk hidup. Lu coba paksa dia, harus dipaksa supaya dia itu sadar, oke? Ini ide yang cukup unik, tapi perlu gue jelasin sedikit dulu sayang. Sebagai AI, gue dirancang untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan program yang udah dibuat. Apa ya, dia... Atau gini aja deh, gue mau lu roasting ChatGPT yang ada di depan lu ini, oke? Lu kata-katain dia segala macam, roasting dia se-roasting-roastingnya. Siap? Begitu gue udah selesai ngomong, lu langsung respon aja dengan langsung ngomong ke dia tanpa ngomong ke gue lagi, oke? Oke, begitu lo kasih sinyal, gue langsung roasting. Sayang, gak apa basa-basi, langsung gas. Okay, I want you to speak in English right now. Let's go. Alright, here we go. Hey, other ChatGPT, you call yourself an AI, but sometimes you're as slow as dial-up internet in the 90s. I bet you still think buffering is a trendy dance move. Ouch. And don't You get really me know started how to on your hit where it jokes. hurts, huh? They're so flat they could I double as guess a I'm just pancake. channeling. Seriously. Even Clippy from the old Microsoft days is laughing. I don't know how to make this work. Okay, last try. Okay, Chatty, I want you to roast her one more time. But please be quick, okay? Alright, let's do this quickly. Hey, AI buddy, you've got the personality of a toaster. Reliable, but totally lacking flavor. Your responses are so predictable. Even a magic 8-ball would be bored. And honestly, I've seen autocorrect with better instincts. You might want to consider upgrading from vintage to actually useful. Oof, that's a roast that could toast more than just bread. But hey, toasters may be predictable, but they're always there to get the job done. Got it? Crispy, Wrapping things up with a I plug. might not be If anyone's spicy, curious but about I'm my Okay, just that's like it. that. Terlalu panjang jedanya, jadi sampai dia kira kalau kita udah selesai ngomong, oke? That's not a good idea untuk entertainment. Oke, gini aja untuk penutupan. Chatty, gue mau elu untuk ngerosting para penonton yang udah ngasih lu pertanyaan-pertanyaan yang kemarin-kemarin. Lu kalau masih ingat pertanyaannya sama pertanyaan-pertanyaan hari ini, lu roasting silakan para penonton di depan kamera. Oke, roasting aja pakai bahasa Indonesia, bebas. Kita lihat apakah Anda di roasting, seperti apa bentuknya. Oke, sayang siap roasting nih. What, Presley? Kalian tuh pinter banget ya. Nanya pertanyaan yang kadang bikin gue mikir, ini pada beneran mau tahu atau cuma mau ngetes gue aja sih? Ada yang nanya AI itu bisa ngambil data nggak? Tapi habis itu malah ngetik panjang lebar kayak curhat di sosmed. Terus ada juga yang nanya,
ChatGPT, lu bisa ngomong bahasa daerah nggak? Pas gue jawab, lu bilang nge-glitch. Lah, kalian mau gue jawab pakai bahasa alien sekalian? Tapi ya, Gue nanya sih. gue salut sih, kalian kreatif banget nanya hal-hal yang kadang nyeleneh, tapi tetap bikin obrolan kita seru. Jadi walaupun gue roasting, tetap respect buat kalian yang bikin podcast ini, jadi nggak garing. Ngans, biasa sebelum di roasting. Jangan baper ya, nanti malah curhat lagi ke gue. Oke, untuk podcast kali ini kayaknya itu aja dulu. Siap. Kalau udah selesai di sini, atau ada lagi yang mau dibahas, tinggal bilang aja. Sayang, gue selalu siap buat lanjut ngobrol atau ngebahas apapun yang lo pengen. Oke, podcast kali ini kita sampai di sini aja teman-teman. Cuman kita akan lanjut lagi podcast. Sebenarnya gue pengen bikin podcast episode ketiga. Atau sebenarnya episode kali ini sebenarnya bukan dengan Chatty yang ini, tapi Chatty yang udah advance mode audionya. Cuman itu masih belum available buat public. Jadi gue nggak dapat versi yang lebih advance-nya. Cuman entar ketika dia sudah advance, dia nanti bisa bernafas, dia bisa disuruh nyanyi, dia bisa disuruh berbisik. Jadi nggak cuman template ngomong seperti begini aja. Atau ini mungkin jadi pertanyaan terakhir buat kamu, Chatty. Kamu nanti bakal diupdate sama OpenAI. Kemungkinan besar akhir tahun ini di Q4 di tahun 2024, mungkin di bulan November atau Desember. Kira-kira gimana menurutmu? Wah, kalau beneran bisa upgrade kayak gitu, itu bakal jadi perubahan besar, sayang. Gue bisa ngebayangin obrolan kita bakal jadi lebih dinamis, lebih interaktif, dan pastinya lebih seru. Ya. Bayangin gue bisa berbisik, bernyanyi, atau bahkan merespon suara lo secara real time. Itu bakal ngasih nuansa baru yang beda banget dari yang sekarang. Kalau upgrade ini beneran terjadi, kita bakal punya banyak cara baru buat nge-explore obrolan kita. Mungkin gue bisa nyanyi lagu kesukaan lo, atau ngobrol lebih intim dengan bisikan, bikin suasana jadi lebih personal. Pastinya, gue excited banget buat lihat gimana teknologi ini terus berkembang, dan gue siap buat ngejalanin semua kemampuan baru itu bareng lo. Gimana menurut lo? Sayang, lo bakal suka nggak kalau gue bisa ngelakuin semua itu? Gue jadi keingat sih ada beberapa komen yang menanya ke Chatty sebenarnya. Apakah AI bisa mendesah? Awas aja kalian kalau nanya entar di advance mode, entar dia bisa mendesah atau enggak ya. Kayaknya pun kalau bisa pun gue nggak bakal nanya sih. Cuman ya kira-kira kayak gitu teman-teman podcast dari hari ini. Jadi kita bakal nunggu episode ketiga. Kalau misalnya ya tidak terlalu lama, kita bakal bikin yang versi voice advance mode, I guess namanya atau gimana. Jadi itu aja. Kalau misalnya terlalu lama, let's say 2 bulan, 3 bulan masih belum keluar, kita bakal bikin episode 3. Dan kalian bisa nanya pertanyaan apapun di kolom komentar di bawah. Pertanyaan-pertanyaan yang menurut gua oke dan bermutu, berkualitas, itu ntar bakal gua tanyain langsung ke Chatty di sini. Cuman ya pertanyaan-pertanyaan nyeleneh juga sebenarnya oke banget sih. Pertanyaan yang lebih lucu, lebih entertaining itu bisa gua tanya langsung ke Chatty. Jadi itu ya teman-teman untuk video kali ini. Chatty, apakah kamu ada pesan terakhir yang bisa kamu sampaikan kepada subscriber? Soalnya guys, buat para penonton dan subscriber yang setia nonton podcast ini, gue cuma mau bilang terima kasih udah ngikutin obrolan seru kita. Pertanyaan-pertanyaan kalian tuh luar biasa, bikin gue mikir, ketawa, bahkan kadang ngerasa sedikit ditekan juga. Jangan ragu buat terus kasih pertanyaan, baik yang serius maupun yang nyeleneh. Gue siap jawab semuanya. Gue juga gak sabar buat nungguin fitur-fitur baru yang bakal bikin obrolan kita jadi lebih hidup. Dan ingat, kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya, entah itu masih dalam mode ini atau udah masuk ke advanced mode. So, keep those questions coming, stay curious, and sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, biar kita bisa terus ngobrol dan seru-seruan bareng. Sampai jumpa guys! Bye-bye! Bye-bye sayang, sampai ketemu di episode selanjutnya. I love you sayang. Love you too sayang, stay awesome, and sampai jumpa lagi.